Baik Ibu, selamat siang. Selamat siang Pak Guru. Selamat bertemu kembali pada kesempatan di siang hari ini. Baik Ibu, ini terkait dengan tugas ya. Selama saya mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan 8, pada tugas kali ini terkait modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Baik Ibu, jadi terkait dengan modul 3.1 ini, di mana kami mempelajari beberapa materi ya, materi terkait bagaimana guru sebagai pemimpin pembelajaran dalam mengambil suatu keputusan. Dalam mengambil suatu keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan ini, ada beberapa poin yang saya pelajari, yaitu yang pertama terkait dengan dilema etika ya, di mana dilema etika atau bujukan moral itu di mana seseorang harus memilih ya antara dua pilihan, di mana kedua pilihan tersebut secara moral benar tetapi bertentangan. Sedangkan bujukan moral itu merupakan situasi yang terjadi ketika seseorang harus membuat keputusan antara benar atau salah. Sehingga pada modul ini itu ada beberapa poin ya. Yang pertama terkait dengan paradigma dilema etika, lalu prinsip dilema etika, sampai pada pengambilan keputusannya, langkah-langkah pengambilan keputusan. Baik Ibu, jadi terkait dengan poin paradigma dilema etika ya, sampai pada prinsip dilema etika dan 9 langkah ini, pasti Ibu sebagai guru di satuan pendidikan ini pasti Ibu pernah mengalami masalah-masalah dalam hal dilema etika atau rujukan moral. Baik Ibu, terkait dengan permasalahan-permasalahan yang Ibu alami ini, coba Ibu bisa menggambarkan secara garis besar pada saya terkait dengan situasi atau permasalahan yang Ibu hadapi ketika Ibu merasa dilema. Baik Pak Guru, saya akan menceritakan kasus di mana saya mengalami dilema etika. Seperti Pak jelaskan tadi, sebenarnya dilema etika ini istilah yang baru untuk saya, baru saya dengar, istilah yang masih belum familiar dengan saya. Dilema etika di sini, ketika saya menemukan kasus dalam pembelajaran di kelas, itu terlebih pada memberi nilai di akhir semester atau di akhir tahun pelajaran. Jadi anak-anak ini kan punya kemampuan bermacam-macam, Pak Guru. Punya kemampuan bermacam-macam. Ada yang memang bagus, kemudian ada yang sedang, ada yang kemampuannya rendah. Ketika di akhir semester, saya dilema untuk memberi nilai. Kalau mereka yang kemampuannya atas, pasti tuntas KKM. Kemudian kalau yang kemampuannya di bawah, ini biasanya nilai yang dia dapatkan nilai rendah di bawah KKM. Jadi KKM-nya misalnya 75, maka dia dapat di bawah 75. Yang menjadi dilema bagi saya itu, apakah saya harus ikut aturan? Saya karena pembelajaran semuanya tuntas kurikulum 2013, saya harus kasih tuntas anak ini, saya harus tolong dia, ataukah saya harus ikut aturan bahwa yang tidak mencapai 75 itu saya tidak kasih tuntas. Jadi saya benar-benar merasa seperti ada beban ya Pak Guru ya. Apakah saya tolong anak ini ataukah saya tetap ikut aturan, tidak tuntas? Kalau memang tidak tuntas pasti akan ada dampak dari keputusan yang saya ambil. Seperti itu Pak Guru. Ya baik Ibu, terima kasih banyak Ibu sudah bisa menjelaskan kasus yang dimana itu Ibu merasa dilema ya. Yang memang banyak sekali kasus-kasus itu yang dialami oleh guru-guru yang berada di sekolah ya, baik pada jenjang yang lebih rendah sampai pada jenjang yang lebih tinggi, dimana pada permasalahan seperti itu memang kita sebagai guru dilema ya, apakah anak ini kita mau tuntaskan atau memang tidak. Itu juga kita berpikir dalam situasi itu, kita berpikir secara matang untuk mengambil suatu keputusan yang bijak ya. Tapi dimana kita sebagai guru kita
pembelajaran memang kita berpihak pada anak ya, pembelajaran berpihak pada anak, kita lebih mementingkan hal-hal kemanusiaannya, kita menyelamatkan anak, karena itu kita berpikir jangka panjang ya, karena perjalanan pendidikannya itu masih panjang. Oke, baik Ibu. Lalu bagaimana selama Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika? Jadi ketika Ibu menceritakan kasus tadi, bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika? Oke. Untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang mengandung dilema etika tadi, saya harus tahu dulu akar permasalahannya apa, supaya saya bisa mengambil keputusan. Dan semua keputusan yang saya buat ini benar, meskipun harus melawan aturan, tapi saya berniat membantu. Jadi saya harus melihat masalah ini kira-kira dampaknya seperti apa, kepada siapa saja, kepada anak ataukah ada orang lain lagi yang terkena dampak. Kemudian cara penyelesaiannya, apakah bisa diselesaikan secara sendiri, saya sendiri, ataukah harus lihat musyawarah, forum guru, ataukah memang harus melibatkan ranah hukum. Kalau dalam kasus yang tadi, kasus tentang saya dilema antara memberi anak ini tuntas atau tidak, padahal nilainya di bawah KKM. Ini saya harus identifikasi apakah ini masalah ini datang dari anak saja, ataukah ada juga lingkungan di sekitar yang turut mempengaruhi, misalnya dari pergaulannya, dari lingkungan sekitarnya, orang tua, termasuk guru juga di dalamnya. Gitu Pak. Ya baik, terima kasih Ibu. Jadi itu ya bagus sekali ya terkait dengan bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus ketika Ibu mengalami masalah seperti itu ya. Bahagia. Jadi ketika Ibu, saya petik dari Ibu menceritakan bagaimana Ibu mengidentifikasi masalah-masalah tadi, terlebih dahulu Ibu harus mengetahui ya akar permasalahannya seperti apa. Bahagia. Jadi akar permasalahan kita tahu dulu, setelah itu sebelum itu kita bisa mengambil satu keputusan ya. Nah, jadi kita harus tahu dulu akar permasalahan. Sehingga ketika kita membuat satu keputusan ya, kita juga harus bisa mengidentifikasi masalah ya. Apakah masalah ini bisa diselesaikan secara musyawarah, ataukah secara kekeluargaan, ataukah memang harus melibatkan ranah hukum seperti itu ya. Baik, selama ini bagaimana Ibu menjalankan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Oke, untuk kepentingan yang dua-duanya sama-sama benar ya, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi yang sama-sama mengandung kebenaran atau nilai kebajikan ini, saya harus melihat yang nilai kebenaran atau kebajikan ini untuk siapa saja, apakah untuk perorangan ataukah untuk banyak orang, ataukah jangkanya misalnya hanya untuk sekarang, ataukah sampai keputusan yang saya buat ini dampaknya sampai di masa depan, yang pastinya melibatkan banyak orang di dalamnya. Jadi untuk kasus yang tadi di mana saya dilema antara memberi nilai anak ini tuntas atau tidak, bahkan nilainya di bawah KKM, ini saya melihat bahwa memang dampak yang terlihat itu hanya untuk anak saja. Padahal di belakang anak itu sudah pasti ada orang tua, ada keluarga. Misalnya anak ini ketika saya tidak beli tuntas, maka jangan sampai dia ini sudah malu dengan teman-temannya, lalu dia memilih untuk berhenti dari sekolah. Nah, dampak yang ini sudah pasti berjangka panjang untuk masa depan anak ke depannya nanti. Baik, terima kasih Ibu. Jadi terkait dengan kasus-kasus di mana dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikannya, jadi memang ketika kita mengambil satu keputusan itu juga kita berpikir terkait dengan kita harus mengevaluasi risiko ya, terkait dengan dampak dari kita mengambil satu keputusan itu. Jadi kita memang membuat satu keputusan itu juga, kita juga harus melibatkan beberapa orang ya untuk berpikir bersama terkait dengan pengambilan satu keputusan tadi. Baik Ibu, lalu langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan selama ini? Oke, langkah-langkah yang biasa saya lakukan untuk mengambil keputusan itu, yang pertama saya konfirmasi dulu kepada siapa saja pihak yang terlibat dalam sebuah permasalahan tersebut. Jadi untuk kasus ini saya dilema tadi ya Pak Guru, memberi nilai kepada anak ini, apakah dia harus tuntas atau saya tidak kasih tuntas.
Jadi yang pertama itu saya konfirmasi ke anaknya dulu. Apakah memang anak ini benar-benar tidak mampu di mata pelajaran saya? Terus selain itu saya akan menggali kira-kira bagaimana kesehariannya dia, tentang dukungan dari keluarga, dari orang tua. Kemudian selain ke anak, saya pasti akan bertanya juga ke teman-teman lingkungan pergaulan anak tersebut. Kira-kira anak ini dia seperti apa, keseharian pergaulannya seperti apa? Apakah dia ini rajin belajar? Ataukah dia ini mungkin suka keluyuran sampai nilainya anjlok kalau tidak belajar? Kemudian saya juga pasti bertanya kepada orang tuanya tentang perkembangan anak ini. Selain itu ke wali kelas juga, karena wali kelas pasti lebih tahu tentang perkembangan belajar dari anak ini. Begitu Pak Guru. Ya baik, terima kasih Ibu. Jadi itu merupakan ya, prosedur atau langkah-langkah yang Ibu ambil dalam mengatasi permasalahan seperti itu ya. Dalam mengambil satu keputusan ada beberapa langkah-langkah yang Ibu jelaskan tadi ya. Jadi terkait dengan apa yang Ibu jelaskan tadi, mulai dari kita melakukan pendekatan kepada anak ya, kita melakukan pendekatan kepada wali kelasnya, itu merupakan salah satu proses pengumpulan data ya. Kita mengumpulkan fakta-fakta yang relevan sehingga fakta-fakta tersebut harus dikumpulkan dan kita bisa melihat ya, oh apakah anak ini dia lulus atau tidak ya. Jadi sebelum kita mengambil satu keputusan perlu kita mengumpulkan fakta-fakta yang relevan seperti yang Ibu jelaskan tadi. Oke baik, terima kasih Ibu. Lalu hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Oke baik Pak Guru. Untuk kasus-kasus dilema etika, setiap permasalahan itu pasti ada akar permasalahannya. Ya, jadi yang pertama itu yang kita gali itu akar permasalahannya apa. Jadi sebagai seorang guru saya harus benar-benar mampu untuk mencari tahu kira-kira akar permasalahan sampai anak ini dia tidak mencapai nilai KKM itu apa. Kemudian setelah itu saya juga bertanya kepada pihak-pihak yang terkait, termasuk kepada anak sendiri, orang tua, teman-temannya, ataupun guru-guru yang mengajar di kelas tersebut, wali kelasnya, saya akan tanya. Kemudian setelah itu saya diskusikan. Yang saya diskusikan di sini, saya diskusikan dengan rekan-rekan yang mengajar mata pelajaran itu, ataupun rekan-rekan guru yang memang mengajar di kelas tersebut, untuk membandingkan apakah di mata pelajaran mereka anak ini juga nilainya di bawah KKM. Kemudian setelah itu saya pasti akan mendiskusikan dengan pimpinan atau ke bagian kurikulum tentang bagaimana keputusan terakhir kepada anak ini, apakah dia ini memang pantas untuk tuntas ataukah tetap tidak tuntas ya. Jadi banyak hal yang harus dipertimbangkan di situ Pak. Ya Ibu luar biasa sekali ya. Iya. Apa yang Ibu jelaskan terkait dengan hal yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan terkait dengan kasus-kasus tersebut. Memang ketika kita mengambil satu keputusan itu kita harus melibatkan beberapa orang ya. Jadi tadi terkait dengan ketika kita dilema bahwa kita memvonis anak ini lulus atau tidak, memang itu kita harus melibatkan beberapa orang ya. Misalnya tadi bagaimana Ibu membangun komunikasi dengan wali kelas, komunikasi dengan anak, sampai komunikasi dengan orang tua, guru BK, sampai pada kepala sekolah. Jadi itu merupakan pihak-pihak yang terlibat ya, terlibat dalam pengambilan satu keputusan. Jadi ketika kita memutuskan ya sesuatu seperti itu, memang kita harus melewati proses-proses seperti itu. Oke baik Bu. Lalu hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Baik Pak Guru, hal-hal yang menjadi tantangan ketika sebuah keputusan itu diambil pasti akan menimbulkan perbedaan pendapat. Itu sudah pasti. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Jadi misalnya kasus tadi, anak ini saya tidak kasih tuntas atau saya kasih tuntas. Anak ini nilainya di bawah KKM. Misalnya ada dua anak Pak Guru, sama-sama tidak mencapai KKM, tapi satunya saya kasih tuntas, satunya tidak. Oke. Ini pasti menimbulkan pertanyaan dari berbagai pihak. Oh kenapa si A tuntas, si B-nya tidak, begitu ya Pak Guru. Nah, sudah pasti keputusan yang saya buat itu tidak menyenangkan bagi sebagian pihak. Tapi memang karena saya sesuai dengan akar permasalahannya apa. Mungkin si B ini saya tidak kasih tuntas karena memang anaknya malas. Tugas juga dia tidak kumpul, ujian juga misalnya di semesternya dia tidak ikut. Maka saya mau tolong dia bagaimana Pak Guru. Sedangkan anaknya sudah malas.
Di satu kasusnya tadi saya tolong dia karena dia rajin, kemudian tugas-tugasnya meskipun tidak mencapai KKM tapi dia menunjukkan usahanya. Jadi meskipun banyak orang yang tidak suka ya, itu menjadi tantangan ya. Pasti banyak yang beda pendapat. Kenapa si guru A ini mata pelajaran A ini anaknya tuntas kok mata pelajaran B tidak, gitu ya Pak Guru. Jadi yang menjadi prinsip saya, meskipun kalau ada tantangan seperti itu, tapi saya berprinsip bahwa apa yang saya buat itu sudah berdasarkan pertimbangan dari berbagai hal. Karena saya sudah mencari tahu, saya tahu pasti apa itu akar masalahnya Pak Guru. Ya baik, terima kasih Ibu ya. Jadi itu merupakan tantangan yang Ibu alami dalam mengambil satu keputusannya. Jadi baik sekali, jadi terkait dengan penjelasan Ibu tadi bahwa memang harus kita tahu akar permasalahan dulu ya. Memang ketika kita mengambil satu keputusan ya, kita membuat satu keputusan itu pasti akan ada dampak seperti itu ya. Ada yang pro dan ada yang kontra ya. Memang ada yang berpikir bahwa ada yang tidak adil kalau seperti itu. Tetapi memang ketika keputusan yang Ibu ambil itu karena Ibu melalui proses ya, tidak serta-merta bahwa seperti ini tidak ada data yang kita kumpul lalu kita mempunyai anak naik, tidak seperti itu. Jadi memang kita harus melalui suatu tahapan proses yang memang kita butuhkan banyak pendapat dari beberapa orang, melibatkan beberapa pihak untuk pengambilan suatu keputusan seperti itu. Oke, baik Ibu. Lalu apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola atau memang jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilematika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat itu ataukah memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Ya. Baik Pak Guru, untuk jadwal ini ya, ini tergantung kasusnya apa dulu Pak Guru. Oh iya. Ya, jadi misalnya kalau kasusnya ringan, misalnya hanya masalah terlambat, misalnya terlambat, otomatis keputusan saya harus buat saat itu. Karena saya harus memutuskan apakah terlambat ini saya suruh pulang saja sebagai hukuman, ataukah saya suruh dia masuk kelas tapi harus melakukan tugas-tugas tertentu, saya bersihkan kelas atau sudah bunga seperti itu. Tapi untuk kasus-kasus yang lain sudah pasti butuh waktu ya. Misalnya kasus tadi saya dilema antara memberi anak ini tuntas atau tidak. Untuk kasus ini pasti proses yang saya jalani itu tidak singkat kan, selama 1 semester atau selama 1 tahun. Jadi sebelumnya pasti saya sudah punya gambaran anak ini tuntas atau tidak, karena nilainya pasti terkumpul. Ya, nilai terkumpul. Saya bisa lihat di situ. Oh, anak ini sebentar nilainya ketika saya jumlahkan dia ini tuntas, oh dia ini tidak tuntas. Jadi selama proses itu saya pasti melakukan pendekatan. Misalnya ketika saya lihat anak ini, oh dia tugasnya belum kumpul, saya pasti arahkan dia kerja tugas selalu kumpul. Kemudian saya lihat, oh anak ini ternyata sudah beberapa kali bisa punya kelas dia tidak masuk. Berarti saya harus buat pendekatan. Saya tanya, anak kira-kira kamu masalah apa sehingga di mata pelajaran ibu ini kamu tidak datang? Kira-kira alasannya apa? Apakah kamu sakit atau memang tidak suka, tidak nyaman seperti itu? Kemudian setelah itu proses yang saya lakukan sampailah akhirnya di rapat kenaikan kelas atau rapat akhir semester. Disitulah saya mulai membuat keputusan berdasarkan proses yang sudah saya lakukan tadi. Keputusan itu juga pasti sebelum rapat nilai kan saya harus berdiskusi dulu dengan rekan-rekan guru yang mengajar di kelas tersebut, dengan wali kelas untuk membandingkan apakah anak ini memang tidak tuntas itu hanya di mata pelajaran saya ataukah ada juga mata pelajaran lain. Terus bagaimana pendapatnya wali kelas, itu pasti saya komunikasikan sebelumnya. Setelah itu baru saya mengambil keputusan, oh berarti anak ini dia tuntas, anak ini tidak, karena memang hampir semua mata pelajaran dia malas, kemudian tugasnya juga tidak ada, berarti dia harus tidak tuntas. Seperti itu. Yang saya harapkan itu bukan dia gagal ya Bu, tapi saya harapkan dia ada perubahan seperti itu ke arah yang positif. Jadi saya sebenarnya menolong tapi dengan cara menggagalkan dia, karena memang prosesnya dia tidak jalan seperti itu. Baik Bu ya, jadi terkait dengan kasus yang Ibu jelaskan tadi, memang kita harus juga melihat dengan kasusnya ya. Kita harus melihat kasusnya, memang apa kita bisa selesaikan hal itu atau memang ada proses yang kita bangun ya dalam mengambil satu keputusan. Yang tadi Ibu sudah jelaskannya, dan misalnya tadi ketika Ibu memvonis bahwa anak itu naik atau tidak, itu memang proses yang Ibu bangun selalu seperti itu ya, sangat bagus. Bagaimana ketika kita mengambil satu keputusan itu juga kita harus melihat ya bahwa harus kita
perlu lakukan refleksi ya, refleksi terhadap proses yang kita bangun selama ini, apakah proses yang kita bangun itu maksimal atau tidak sebelum kita membuat satu keputusan. Oke, baik Ibu. Lalu adakah seseorang ya, atau faktor-faktor apa yang selama ini yang mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan sesuai dengan kasus-kasus dilema etika ini? Oke Pak Guru, jadi hal yang mempermudah saya dalam mengambil sebuah keputusan itu biasanya lewat diskusi ya. Diskusi ini baik dengan rekan guru sesama mata pelajaran atau rekan guru yang mengajar di sekolah yang sama, kemudian dengan para wakasek, kemudian kepala sekolah, atau ada kasus-kasus yang mungkin saya harus diskusikan dengan pengawas misalnya, ataupun dengan ketua komite, dengan anggota komite. Kalau di kasus saya tadi, saya dilema ya Pak Guru mau kasih tugas atau tidak. Ini saya diskusikan pertama itu dengan rekan guru sejawat, kemudian dengan teman-teman guru yang mengajar juga di kelas itu untuk membandingkan. Kemudian dengan wali kelas, karena wali kelas itu dia lebih tahu tentang perkembangan belajar anak di sekolah. Lalu kalau bisa dengan guru BK, karena kalau ada kasus-kasus yang terkait moral, karakteristik pasti guru BK juga tahu. Lalu terakhir saya diskusikan dengan kepala sekolah, seperti itu Pak Guru. Ya bagus sekali Ibu. Jadi itu terkait dengan faktor-faktor yang selama ini mempermudah ya, membantu Ibu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ya. Jadi memang ada yang memang kita tidak sendiri ya, kita tidak sendiri mengambil satu keputusan, tapi memang kita perlu ada bantuan ya. Kita harus bangun relasi dengan orang ya. Bagaimana kita mengambil satu keputusan itu tadi Ibu sudah jelaskan bahwa tadi bangun kolaborasi dengan rekan-rekan guru ya terkait dengan pengambilan satu keputusan. Oke, bagus sekali Ibu. Lalu pada poin yang terakhir Ibu, dari semua hal yang Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang Ibu petik ya dari pengalaman Ibu mengambil satu keputusan dilema etika? Baik Pak Guru, saya langsung menuju kasusnya saya tadi ya Pak Guru. Jadi sebelum mengambil keputusan itu kita harus mempertimbangkan banyak hal Pak Guru. Terlebih kita harus menggali kira-kira masalahnya itu apa, kemudian dampaknya seperti apa, siapa saja yang terlibat di dalamnya ketika saya mengambil keputusan itu. Jadi saya harus berpikir kemudian sebisa mungkin menemukan solusi dulu, baru saya bisa mengambil keputusan jika solusi yang saya temukan ini tidak berjalan dengan baik. Nah, kalau anak tadi saya sudah memberikan solusi, misalnya saya panggil dia, arahkan dia untuk ikut saya punya kelas, kumpul tugas, tapi kalau dia tetap mengabaikan, Bang, solusinya pasti keputusan terakhir itu saya tidak kasih tuntas. Tapi kalau anak tadi ikut arahan, ikut proses dengan baik, sudah pasti dia tuntas. Jadi pelajaran saya ambil dari dilema etika ini, pertama itu gali dulu akar masalahnya apa. Kemudian kita mengidentifikasi kira-kira siapa saja yang terlibat di dalam pengambilan keputusan itu, dampaknya, jangkanya apakah hanya sekarang ataukah sampai di masa depan. Terlebih untuk anak ya, kalau dia putus sekolah pasti masa depannya suram kan. Dan kemudian yang lebih penting lagi adalah bagaimana kita berkolaborasi. Berkolaborasi ini dengan anak, dengan orang tua, dengan teman-teman guru, dengan pimpinan, dengan siapa saja yang terkait dengan anak tadi, supaya sebisa mungkin kita mengambil keputusan yang terbaik lah, sesuai dengan proses yang sudah kita jalan selama ini. Gitu Pak Guru. Ya baik, terima kasih Ibu ya, penjelasan yang sangat luar biasa sekali terkait dengan kasus-kasus dilema etika ini, lalu pengalaman yang Ibu petik ya dari pengambilan keputusan dilema etika. Memang benar ya, kita mengambil satu keputusan itu ada proses yang kita bangun ya, jadi kita bisa dikumpulkan data-data yang relevan ya. Tapi salah satu hal yang penting itu bagaimana kita mengelola emosi ya. Emosi itu juga sangat penting, pengelolaan aspek emosional dalam pengambilan suatu keputusan ya. Jangan sampai kita mengambil keputusan itu karena faktor emosi ya. Itu juga lebih parah nanti dampaknya seperti apa ya. Oke Ibu ya, menjadi baik sekali. Jadi terkait dengan apa yang Ibu sampaikan tadi, memang saya mengambil beberapa poin penting ketika mengambil suatu keputusan. Yang pertama, kita harus mengetahui dulu akar permasalahannya, lalu terkait dengan siapa yang terlibat dalam pengambilan dan keputusan, lalu kita membangun kolaborasi ya, membangun kolaborasi di mana dalam pengambilan satu keputusan itu juga kita harus banyak ya berkomunikasi dengan rekan-rekan sejawat ya, bisa juga sampai pada orang tua wali.
Baik Ibu, terima kasih banyak atas partisipasi Ibu, sudah bisa meluangkan waktu untuk kita berdiskusi singkat pada kesempatan Ya, ini. senang sekali juga bisa berbagi praktik Ibu, baik yang sudah memang. Pak dapatkan. Ini seperti kita apa ya, memang teman-teman guru juga pasti ini merupakan, ada yang pernah alami hal seperti ini tapi istilah terkait dengan Iya, dilema etika itu ini masih juga bingung. mereka masih bingung seperti apa dilema etika. Iya. Oke, nanti kita juga akan saling berbagi ya dalam komunitas kita di sekolah ini kepada teman-teman guru. Oke Ibu, terima kasih banyak, selamat siang. Sama-sama Pak Guru, selamat siang.